Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Dista, Gracia, selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi, luar biasa. Ya, luar biasa. Biasa di luar. Oke, anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini tentang sejarah gereja dan sifat-sifat gereja. Minta tolong untuk yang sinyalnya bagus atau pakai WiFi, bisa dinyalakan kameranya. Kalau yang misalnya kuotanya mepet-mepet atau sinyalnya juga mepet, boleh ya dimatikan karena kan ya hemat kuota. Oke anak-anak, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa lebih dahulu. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami, memberi kami kesehatan. Saat ini kami akan melanjutkan Tuhan untuk Zoom yang kedua di hari ini dengan materi sejarah gereja dalam pelajaran PAK. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan kepintaran, hikmat yang dari Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, suara saya terdengar jelas ya. Oke. Oh, jelas, jelas banget, Bu. Wah, jelas banget sampai marahin berbeki kuping. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar soal sejarah gereja. Ya, tadi saya ulangi lagi karena barusan ada yang masuk. Terima kasih kelas 9 karena dari prakarya kemarin yang ikut juga lumayan banyak. Hari ini juga lumayan banyak. Sekalipun ini Zoom yang kedua, tetapi kalian tetap semangat mengikuti setiap pelajaran dari sekolah. Semoga kalian segera lulus ya, segera pergi dari SMP Krista Gracia ini, segera mendapat SMA yang bagus ya toh, terus segera mendapat cowok yang ganteng buat yang cewek, terus yang cowok-cowok dapat cewek-cewek yang cantik-cantik ya. Supaya segera nanti habis lulus SMA ngapain, Bu? Mungkin ada yang mau menikah? Ya jangan sih lah ya. Kuliah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kerja. Nah, itu kan apa ya, tingkatan-tingkatan yang lebih bagus. Nah, nanti cita-citanya apa? Rabi, Bu. Hidup rabi. Jangan ya. Tetap lanjutkan dulu cita-citamu supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi kamu sekolah-sekolah itu kamu belajar itu tidak rugi, tapi kamu bisa kerja, kuliah itu kan sesuatu yang sangat menguntungkan kamu. Oke, kita langsung aja ke materi kita hari ini ya. Sifat-sifat gereja nggak usah dicatat, nanti akan saya share. Apakah menjedul? Oke, terima kasih jempolnya, jempol buto. Ya, kita akan belajar tentang mengenal gerejaku. Ingat ya, kalau saya nanya nanti jangan menengahi, dijawab pertanyaanku. Ben aku ora ngomong dhewe kaya wong. Ya, oke. Kita lanjut. Mengenal gerejaku. Yang pertama, Nata. Nata, buka dulu itu mic-nya. Ya, Bu. Oke, Nata, sebutkan nama gerejamu, Nata. GKJ Kebonarum. GKJ Kebonarum. Terus sebutkan alamatnya. Alamatnya di Sumberjo. Sumberjo. Terus siapa nama pendetanya? Pak Tri Ratnowono sama siapa? Bu Pak Deborah. Tria. Jelas yang ngomong dulu. Pak Tri Ratnowono sama Bu Deborah. Sama Bu Deborah. Oke. Bude, kamu nyeluknya Bude, po? Bu. Bu Deborah. Oke. Terus terakhir, sejarah singkat yang kamu tahu. Kamu tahu nggak mengenai gerejamu? Kapan dibangunnya? Kenapa kok bisa dibangun? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, Nata. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Ovi, 9A. Ovi, sebutkan nama gerejamu. Gereja Santo Yohanes. Alamatnya? Delanggu. Delanggu. Terus pendetanya atau romonya? Romo Yunuar. Romo siapa? Romo Yun atau Yunuar gitu. Ya, oke. Sejarahnya tahu nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, next, lanjut. Nggak apa-apa. Sekarang, siapa ya?
Gladys. Dis, sebutkan nama gerejamu, Dis. Alamat dan siapa pendetanya. Alamat gerejanya Jalan Teratai nomor 6 Pondok, Kecamatan Klaten Tengah. Pendetanya namanya? Namanya Pak Agung. Pak Agung. Gerejanya namanya? GPDI Klaten. GPDI. Sejarah singkatnya tahu? Enggak. Oke, enggak apa-apa. Vio, iki sing duwe gereja GPDI ya, ning cerak omahe kan Vio. Wah, kudune ngerti sejarah. Nama gereja GPDI atau Olivio? Enggak, Kok enggak? Lah gerejamu namanya apa? enggak, Bu. Oke, Sama alamatnya? kayak gadis loh, Bu. Oh, sama. Sejarahnya tahu enggak? Ya, sama. Enggak tahu. Wah, enggak tahu juga. Oke, enggak apa-apa. Terakhir, pertanyaan saya ke Resa. Resa, sebutkan nama gerejamu, alamatnya, nama pendeta, dan kalau tahu sejarah singkatnya. Gereja Kerasulan Baru, alamatnya Mawen. Pendetanya Diaken Susanto. Sejarah awalnya pas. Pendetanya Diaken? Bukan, Ding. Evangelis Hanes. Oh iya, evangelis. Terus sejarahnya tahukah? Sejarahnya pas reformasi kekristenan itu kan pisah atau Bu? Pisah antara Kristen sama Katolik. Tapi di sejarah Kristennya tuh juga ada yang pisah, Bu. Ada yang pisah lagi. Ada yang nggak mau disebut Kristen. Nah, itu namanya Gereja Kerasulan Baru. Karena mayoritas orang Islam ngomongnya kalau ada ajaran baru itu bakal ditolak kalau nggak diapa-apakan gitu. Makanya masuk ke Kristen. Oh gitu. Makanya Kerasulan Baru. Oh gitu. Berarti itu dirilis. Berarti itu dia dibangunnya dari awal banget ya, Resa ya? Dari awal. Nah, sip, bagus. Terima kasih Resa untuk sejarah yang sudah diberitahukan kepada kita semua. Good ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Kalau kamu melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di benak kamu? Ada Lutheran, ada Metodis, ada Baptis. Kira-kira ini nama-nama apa sih? Menurut kamu? Adakah yang bisa menjawab? Nggak tahu? Grace Jovita, kira-kira ini apa ya, Grace? Ini Grace? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Gracia Putri, kira-kira kalau kamu lihat tulisan ini apa yang di benak kamu? Ini kira-kira nama apa ya? Gereja. Ya, betul. Ini adalah nama-nama gereja yang terpecah-pecah. Seperti yang tadi Resa bilang ya, di awal tadi, bahwa memang betul, awal itu sejarahnya bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen, orang Katolik, dan Kristen pun ada yang tidak mau disebut Kristen, ada yang Kristennya itu karismatik, ada yang Kristennya itu Protestan. Jadi macam-macam ya. Oke, terima kasih Gracia. Nah, ini adalah gambar Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir sebelum dia disalib. Ya, Tuhan itu bilang dalam saat habis perjamuan, Tuhan bilang gini, Tuhan itu dalam doanya bilang, aku ingin mereka itu jadi satu, sama seperti aku, yaitu Yesus, dan Bapa, yaitu Allah, di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Jadi satukan Yesus dan Bapa itu jadi satu. Agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa Bapa mengutus Yesus. Pertanyaannya, Bapa sama Yesus itu satu atau dua pribadi yang berbeda? Satu. Tapi ada tiga tugasnya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus ya. Oke, masih ingat ya, itu pelajaran kelas 7. Oke, sekarang di saat perjamuan ini Tuhan itu sebenarnya sempat merasakan bahwa akan ada perpecahan. Jadi Tuhan itu pengen murid-muridnya itu tetap jadi satu. Semua pengikut Yesus itu tetap jadi satu, tapi kan ada perpecahan-perpecahan. Dan Tuhan itu memang dalam doanya bilang pengen supaya semua itu jadi satu. Nah, perpecahan yang pertama, anak-anak perhatikan ya, supaya kalian tahu kalau ini perpecahannya tuh ada 3 atau 4, jadi kalian bisa tahu kalau
perpecahan-perpecahan sebenarnya gereja kita itu nggak mulus. Kita ada GKJ, GKI, terus Kerasulan, terus Katolik itu sebenarnya tuh nggak mulus dari awal. Semuanya itu ada perpecahan ya. Perpecahan yang pertama. Oh iya, sampai sini kamu paham nggak penjelasan yang tadi itu yang tadi? Sudah. Sudah, oke. Dan kayak rampung. Perpecahan yang pertama. Orang bukan Yahudi yang ingin jadi Kristen harus jadi bangsa Yahudi dahulu. Kira-kira kamu setuju nggak? Kamu orang Indonesia, misalnya nih contoh ya. Kamu orang Indonesia, kamu pengen jadi Kristen, jadi kamu harus jadi orang, misalnya orang Afrika dulu. Nah, kira-kira kamu setuju nggak? Enggak. Enggak. Kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak? Saya juga pribadi yang enggak mau, misalnya saya orang Indonesia terus suruh jadi pengen jadi Kristen tapi kudu Afrika sih, saya juga enggak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena kita kan punya kebangsaan sendiri ya kan. Masa ya kita harus dengan mau ikut Tuhan aja harus pindah ke warga negaraan. Nah, itu. Nah, di sini kelompok terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang dipimpin Petrus dan Yakobus. Orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat dulu, yang cowok loh ya, dan menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ini peraturan dari Petrus dan Yakobus. Jadi, kalau mau jadi Kristen, sunat sih dan menjalankan hukum Taurat yang jumlahnya ada berapa? Hukum Taurat jumlahnya ono piro? Lali. Hukum Taurat atau perintah Allah wes, perintah Allah jumlahnya ada berapa? 10. 10, benar. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 cinta alam kasih sayang, gitu ya? Gitu bukan? Bukan, itu dasar dharma ya. Yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua jangan menyembah berhala. 3 jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat ingat kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima hormati ayah ibumu. 6, 7, 8, 9 yang isinya jangan semuanya sampai nomor 10. Nah, jadi kalau mau jadi orang Kristen itu harus patuh hukum Taurat yang 10 tadi. Itu menurut Petrus dan Yakobus. Sekarang menurut Paulus, untuk jadi Kristen, orang yang bukan Yahudi itu nggak perlu menjadi Yahudi dulu. Mereka dapat langsung datang ke Yesus, mereka bertobat, dan tidak harus melaksanakan aturan hukum Taurat. Karena 10 hukum Taurat sudah diperbarui dengan Yesus datang ke dunia, sehingga tidak perlu orang itu harus mematuhi hukum Taurat. Ini perbedaannya dua ini. Ngerti ya? Ya, ngerti Bu. Oke. Sekarang ini 50 Masehi ada persidangan konsili Yerusalem Apostolik itu untuk menghadapi yang ini. Karena perpecahan ini jadi diadakan sidang konsili Yerusalem namanya Apostolik. Sidangnya itu untuk apa? Itu suatu kesepakatan. Jadi kalau orang Kristen harus menjauhkan diri dari yang pertama. Aku nganti kesel ya, menggah-menggah. Kesia Nauli, apa iki Kesia Nauli bacanya? Kesia Nauli ngomong tapi ra dibuka mic-e kok. Kes. Apa tuh? Nah. Apa guys? Ini yang pertama adalah makanan untuk berhala. Apa toh makanan untuk berhala itu? Tahu nggak? Wah, koyone sing sok melakukan ini koyone nganu ki. Si Gendreh, ayo Gendreh makanan untuk berhala apa Ndreh? Kowe kan kerep to Ndreh nang ngisor wit ringin. Bakso, Bu. Bakso. Oh, bakso mentang-mentang bakso nang ngisor wit ringin terus makan bakso. Bukan ya. Makanan untuk berhala itu adalah pesugihan yang dilakukan untuk berhala. Berhala itu kan bisa patung, bisa pohon, bisa batu. Nah, jadi yang pertama nggak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen adalah memberi makan untuk berhala. Pasti juga orang Islam begitu ya, kita juga pasti tahu, orang Katolik pasti juga begitu. Nggak boleh kita kasih makan ke berhala. Karena sama aja kita nyembah berhala, kita nyembah Allah lain. Yang kedua, tidak boleh makan darah. Siapa yang suka saren?
Bukan terus darah misalnya getih pitik langsung mbok ombe, bukan, tapi kan dalam bentuk saren ada, oseng-oseng saren ada. Nah, kalau orang Kristen itu sebenarnya tidak boleh makan darah hewan. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kenapa tahu kok tidak boleh darah? Karena darah itu lambang nyawa. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu juga meneteskan darah, jadi itu kan lambang nyawa. Sehingga tidak boleh. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Itu juga nggak boleh kita makan. Kenapa? Karena kan kalau dicekik kan kita mesti urip apa mati kita nggak tahu toh. Jadi kita itu harus memastikan dia benar-benar mati, harus dibeleh, gue mah oleh. Tapi kalau dicekik kan kita nggak tahu dia masih hidup apa cuman pingsan ya. Jadi tidak boleh makan binatang yang matinya dicekik, diinget-inget. Terus tidak boleh dalam percabulan ya, hawa nafsu, perzinahan tidak boleh. Sekarang perpecahan kedua yaitu di Korintus. Nah, perpecahan ini terbagi menjadi 4. Ada orang yang aku nggak mau ikut golongan Paulus, aku Apolos aja. Satunya, aku tuh golongan Paulus, aku nggak mau ikut golongan lainnya. Terus satunya, aku golongan Kefas. Dan satunya, aku golongan Yesus. Nah, jadi dari perpecahan di Korintus itu, ada orang terbagi-bagi menurut rasulnya. Itu ya, jadi nggak bisa jadi satu. Terus, perpecahan membanggakan karunia. Ingat toh karunia kemarin ada berapa di bab 1? Karunia roh ada berapa? Ayo. Ingat gak? 12. Belum tepat. Ada berapa? Ayo. Siapa yang tahu? Karunianya ada berapa? 9. 9. Nah, 9 karunia roh. Setiap orang itu roh karunianya beda-beda. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang karunianya itu mujizat menyembuhkan, ada yang iman dan lain-lain. Nah, ini tuh mereka membanggakan karunia mereka. Aku lho luwih HP timbangan karuniamu. Karuniaku ki lho luwih keren katimbangan kowe ra iso menyembuhkan toh tapi aku iso. Nah, mereka itu menjadi sombong membanggakan karunia padahal semua karunia itu sama ya. Terus yang ketiga, perpecahan alur gereja. Gereja perdana, yang pertama ingat nggak di 1 Korintus itu? Ada berapa orang yang pertama bertobat? Ayo, berapa orang? Berapa ribu orang yang pertama kali bertobat? Berapa? Nggak tahu? 3.000. Coba kuilin jawab. Sasi? Sasi enggak? Ya. Ya, betul. Gereja perdana itu 3.000 orang yang bertobat. Terima kasih, Sasi. 3.000 orang yang bertobat. Tapi saat gereja perdana itu 3.000 itu nggak mulus ya. Mereka ada yang jadi gereja timur, mereka ada yang jadi gereja barat, karena kan mereka mengabarkan Injil, jadi tersebar-sebar. Gereja barat pun ada yang Katolik, ada yang Protestan. Itu. Jadi gereja pun kita terbelah ya. Seperti kata Risa tadi, saya ingatkan lagi bahwa memang betul zaman dulu itu nggak semuanya Kristen, ada yang Katolik, terus ada yang Protestan, dan itu pun nggak hanya satu ajaran. Jadi mereka punya banyak ajaran dan cara ibadah. Sekarang terakhirnya itu perpecahan Martin Luther. Ini adalah gambarnya Martin Luther. Martin Luther itu adalah Bapak Reformasi Gereja. Jadi dia yang memperbarui gereja reformasi ya. Lalu hari reformasi gereja itu tanggal 31 Oktober. Terus pada tanggal itu beliau menempel kritik yang keras, itu disebut 95 dalil, itu kritik-kritiknya, di pintu gereja Wittenberg, tentang penjualan surat pengampunan. Menurut kamu ya, menurut kamu. Kira-kira kalau pengampunan dosa itu untuk kita dapat pengampunan itu, kita harus beli surat nggak? Menurut kamu coba, sekarang mikir. Enggak. Enggak, karena pengampunan itu asalnya dari siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan itu gratis. Kita nggak perlu membeli surat pengampunan. Tapi waktu itu di gereja, surat pengampunan itu dijual. Kalau kamu mau diampuni, beli nih suratnya. Kalau kamu mau diampuni, kamu harus beli. Dan itu tuh nggak murah ya. Jadi waktu itu
Seperti itu yang Martin Luther ini nggak setuju. Terus mengumpulkan barang-barang orang kudus untuk lepas dari penyucian, api penyucian ya. Nah, ini dia lagi nempelin dalil-dalilnya, kritik-kritiknya. Dan banyak yang setuju, ada juga yang tidak. Perdebatan Martin Luther adalah tentang perbedaan ajaran, praktek ibadah, organisasi gereja, dan aturannya. Gereja di Indonesia sudah ada di Indonesia sejak abad 10 dan 11. Di garis bawah ya, nanti kalau kamu udah dapat catatannya. Soalnya waktu ujian itu keluar ya yang ini. Nah, itu di mana? Di Batak, terus habis itu di Nias, terus di Minahasa, Toraja, NTT, Maluku. Gereja di Indonesia terbentuk karena pelayanan di antara suku-suku. Jadi ada pekabaran Injil suku-suku. Nih, ini gereja mana kira-kira? Tahu nggak? Nek bentuknya ini biasanya gereja ngendi? Sulawesi Selatan. Tepatnya? Kasar, Manado. Apa? Meh. Toraja. Pinter. Ini namanya Gereja Toraja dari perkumpulan suku-suku Toraja. Ini Gemit, GMIT, Gereja Masehi Injili di Timor. Nah, ini di NTT ya. Dari suku-suku pekabaran Injil ada gereja ini. Lalu ini GBKP, Gereja Batak Karo. Nah, itu juga di Batak, di Medan ya, itu juga. Terus untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, akhirnya dibentuklah DGD atau Dewan Gereja-Gereja Dunia, supaya tidak ada perpecahan. Walaupun kita itu karismatik, ada yang Protestan, ada yang Katolik, tapi semua itu satu, sama. Jadi dibentuklah DGD. Dan gerakan oikumene atau gerakan kesatuan atau keesaan gereja. Walaupun banyak gereja di Indonesia, tetapi tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepala gerejanya siapa? Ayo. Kepala gereja kita siapa? Tuhan, bukan pendeta, bukan gembala, bukan, betul. Kepala gereja kita adalah Tuhan. Tubuhnya adalah ya kita, ya saya, ya Nata, ya Ovi, ya Putri, ya Kesya, ya Meme, Feby, Intan, dan lain-lain ya. Oke. Lalu di Indonesia, kalau tadi kan DGD itu di dunia, di Indonesia itu dibentuklah tepatnya di Jakarta tanggal 25 Mei, yaitu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, supaya tidak terjadi perpecahan karena perbedaan. Sekarang sifat-sifat gereja ya, ini materi kita terakhir di hari ini. Sifat gereja ada berapa kira-kira? Kira-kira ada berapa ya sifat gereja? Anin, kira-kira ada berapa nih sifat gereja menurut Anin? Menurut Anin? Ada tiga. Oke, menurut Anin ada 3. Menurut Angel? Angel 9C. Ada berapa? Angel kira-kira 4 ya. Andretti jawab 5 ya Bariki ya. Meme, kira Me? 5. Oke. Sekar, Filsarium, ada berapa Sekar? 3 juga. Terus Galatia hilang kok? Ada. Oh, ada. Berapa Galatia? Menurut Galatia? Banyak. Berapa ya? 10 ya, Ibu. 10 ya, Ibu. Ya, 10. Udah oleh benar tapi ya. Hani, Yuna. Pirovan? 12. 12 kayak murid Yesus saya, Bu. 12 saya, Bu. Ya. Terus Lena, piro Lena? Pasti wae Lena. Pasti wae. 6. Rere, piro Re? 7.
7. Nah, oke, jawabannya salah kabeh. Sifat gereja ada 2. Ada berapa? 2. Cuman 2. Kowe mau langsung nyebut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya nyebut loro ra enek. Tapi nggak apa-apa. Sudah berani ngomong itu bagus ya. Sifat gereja ada 2. Aku percaya kepada gereja yang, tahu nggak, di iman rasuli. Aku percaya kepada gereja yang titik-titik dan titik-titik. Apa coba? Kudus dan pintar. Benar-benar Nata benar. Kudus dan aku percaya kepada gereja yang kudus dan betul, pintar. Nah, sehingga sifat gereja itu ada 2. Yang pertama kudus, yang kedua ya. Gereja yang kudus berarti suci murni, bukan berarti dia tuh nggak punya dosa, bukan. Tapi dia itu dipisahkan dari dosa. Kadoshi dalam bahasa Ibrani artinya kudus. Jadi kita itu disendirikan, dipisahkan dari dosa. Bukan berarti gereja itu nggak berdosa, bukan. Tapi kita itu berusaha untuk menjadikan jemaat itu bukan orang yang berdosa. Dan itu pasti membutuhkan pertolongan Roh Kudus ya. Yang pertama, kudus artinya suci, murni, jauh, atau dipisah dari dosa. Pinter. Dan yang kedua, am. Am itu artinya apa toh, Bu? Artinya umum. Terbuka untuk siapa saja. Aku dari Jawa, boleh masuk gereja. Aku dari Ambon, masuk gereja. Papua, NTT, Maluku, Manado, Bali, boleh masuk gereja. Tidak memandang suku manapun. Tidak memandang status sosial apapun. Misalnya kamu itu orang yang kaya atau orang miskin, biasa aja. Semuanya boleh masuk gereja. Oke, sampai sini ngerti semuanya? Bisa dibuka mic-nya semuanya? Paham. Paham, puji Tuhan. Paham. Oh iya, ini makan yang banyak ya. Lapar tau we. Ya, anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti materi dengan sangat baik, menjawab setiap pertanyaan saya dengan baik. Dan saya harap minggu depan ulangan ya, minggu depan ulangan bab 2. Pelajari ini dengan baik, nanti saya kirim materinya. Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk untuk hari ini anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Sekalipun ya mesti lapar, mesti lelah ya kan, tapi ya tetap mengikuti dengan luar biasa. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Febi. Monggo Kakak Febi memimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Engkau telah menyertai Zoom kami, dan terima kasih Engkau telah menyertai Bu Talenta yang telah menjelaskan materi kepada kami. Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya, kiranya Engkau bimbing kegiatan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih Febi, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Andreti, Meme, enak banget. Ya, oke, boleh live ya. Terima kasih semuanya.